Di bawah kaki majikannya. Cepat kemari. Berlututlah kau, budak. Halo sobat salam dunia, ketemu lagi bersama saya yang selalu setia membacakan kisah dari Mahabharata. Di episode sebelumnya, permainan dadu telah dimulai setelah semua orang setuju atas peraturan yang telah ditetapkan. Duryudana mempertaruhkan semua kekayaan yang ia miliki dan diimbangi Yudhishthira dengan sama mempertaruhkan semua kekayaannya. Sayangnya, permainan ini tidaklah sportif karena dadu ajaib Sangkuni mampu membuat Duryudana menang di babak pertama. Dan di babak kedua, Duryudana mempertaruhkan adiknya yang bernama Wikarna. Jika dia kalah, Wikarna akan selamanya menjadi budak Yudhishthira. Tak usah banyak spoiler di awal, biar langsung saja pada cerita intinya. Yuk kita langsung mulai saja pada cerita Mahabharata episode 148. Duryudana menanyakan pada Yudhishthira terkait adik manakah yang akan Yudhishthira jadikan taruhan. Tiba-tiba Bhisma berkata jika itu tidaklah mungkin. Widura berkata jika yang boleh dipertaruhkan hanyalah sebuah benda, sedangkan manusia tak akan bisa dipertaruhkan. Duryudana menjawabnya bahwa permainan ini bukanlah untuk sebuah benda, karena Yudhishthira telah mengatakan untuk bermain mempertaruhkan harga dirinya. Ajak aing oge tong dilayanan nu kitu mah jadi WK caletot ku omongan sorangan. Oke lanjut. Bhisma berkata bahwa pertaruhan ini tidaklah sah. Namun Duryudana berkata jika manusia itu merupakan anugerah dari dewa dan apapun yang menjadi kebanggaan mereka bisa saja dipertaruhkan. Ini semua adalah kata-kata dari Bhisma sendiri. Kau sendiri yang mengatakan hal itu. Widura mengatakan jika semua ini hanyalah obrolan yang sia-sia, karena jika orang tua punya hak atas anaknya, namun bukan berarti jika kakak mempunyai hak atas adiknya. Kali ini Paman Sangkuni yang bicara. Ia mengatakan bahwa dulu Widura pernah menyetujui hak kerajaan pada Pandu. Ini menunjukkan bahwa Duryudana pun punya hak atas adiknya Wikarna untuk dipertaruhkan. Kata-kata Sangkuni membuat semua orang diam dan tak bisa mendebatnya lagi. Mereka semua telah terjebak dalam permainan yang telah Sangkuni rancang. Duryudana kembali bertanya pada Yudhishthira yang dari tadi hanya olohok-olohok wae. Dia menanyakan terkait adik manakah yang akan Yudhishthira pertaruhkan. Yudhishthira menatap ke sana kemari akibat kebingungan. Lalu Arjuna maju, namun Nakula mendahulunya dan berkata jika yang mulia raja akan mempertaruhkan dirinya. Bima melarang Nakula untuk menjadi taruhan. Bahkan Sadewa juga Arjuna pun melarang Nakula, karena mereka tak akan tega melihat adik Pangais bungsunya harus menjadi taruhan dalam permainan dadu. Sementara Pancali mendapat laporan dari pelayan bahwa permainan babak 2 akan segera dimulai, di mana Nakula menawarkan diri untuk menjadi taruhannya. Pancali mulai ngadeg-deg mendengar manusia bisa dipertaruhkan. Lalu ia menanyakan pada Gandhari, apakah di Hastinapura hal ini dijadikan sebagai tradisi? Apakah di Hastinapura itu dianggap sebagai tradisi? Ibu Kunti sangat terpukul. Ia berkata jika seandainya keponakannya Krishna ada di sana, maka dia pasti bisa menghentikan permainan ini. Namun karena Raja Salwa menyerang Dwaraka, maka Krishna pun harus berperang membela kerajaannya. Ibu Kunti mengajak Gandhari untuk menghentikan permainan ini. Namun Gandhari mengatakan jika Bhisma atau Widura tak bisa menghentikannya, maka artinya ada dilema etik yang tak bisa disangkal lagi. Bagaimana aku bisa menghentikannya? Aku yang akan menghentikannya. Gandhari berkata bagaimana bisa ia menghentikannya jika Bhisma saja tak mampu menghentikannya. Tiba-tiba Pancali berkata jika dirinya yang akan menghentikannya.
Pancali mengambil 5 tangkai bunga sepatu, lalu ia berikan pada pelayan untuk segera diberikan pada Yudhistira sambil menitipkan pesan bahwa 5 kelopak dari bunga sepatu itu pasti terhubung pada batang dan tidak berdiri sendiri. Yudhistira sama sekali tidak punya hak untuk mempertaruhkan Nakula yang juga masih menjadi suami Pancali. Cepat pergi dan beritahu dia. Baiklah. Sementara Nakula sendiri mulai melangkah untuk menjadi taruhan dari permainan dadu. Yudhistira berkata jika ia tak akan mempertaruhkan Nakula dalam permainan ini. Nakula berkata jika ini adalah tindakan yang tepat, karena jika terjadi sesuatu Bhima dan Arjuna akan berontak untuk menyelamatkan mereka. Namun sebaliknya, jika Nakula yang bebas, maka ia tak akan bisa berontak menyelamatkan kakaknya. Aku tidak akan bisa melepaskan mereka. Dursasana mulai ikut bicara. Ia mengatakan jika Yudhistira bingung maka bisa mempertaruhkan Bhima, karena Bhima pasti akan kuat melayani mereka, sedangkan Nakula belum tentu kuat menjadi pelayan mereka. Bhima tak kuat menahan kemarahannya, langsung mengambil gada miliknya dan meminta agar Dursasana melawannya menggunakan senjata. Tiba-tiba Drestarasa berkata jika ini hanyalah sebuah permainan dadu, bukanlah medan perang. Menantang sebuah kerajaan yang berada di bawahnya, maka itu bukanlah perkara yang benar. Drestarasa meminta Bhima tetap tenang, dan Bhima mulai menurunkan senjata setelah Yudhistira yang meminta Bhima untuk tenang. Yudhistira kembali duduk dan berkata jika ia akan pertaruhkan adik terkecilnya. Namun tiba-tiba pelayan datang memberi salam dengan mengatakan bahwa ia membawa salam dari ibu Ratu Pancali. Pelayan akan menghampiri Yudhistira, namun Yudhistira mengisyaratkan agar pelayan diam. Yudhistira mulai berdiri dan mengatakan jika ia tak bisa menjadikan Nakula sebagai taruhan. Ia memang bangga pada Nakula, namun sama sekali tak punya hak atas Nakula atau bahkan pada semua adiknya. Mereka berlima bagaikan kelopak bunga yang menyatu yang hanya dimiliki haknya oleh Drupadi. Karena itulah, permainan ini sudah selesai. Yudhistira mulai melangkah untuk meninggalkan meja permainan diikuti adik-adiknya. Namun tiba-tiba Sangkuni berkata jika dirinya punya sebuah pertanyaan. Apakah cabang yang tumbuh lebih dulu ataukah kelopak bunga? Manakah yang lebih dulu antara pernikahan mereka dengan persaudaraan para Pandawa? Jika Yudhistira menghentikan permainan setelah melihat bunga sepatu, maka itu merupakan sebuah pelanggaran atas peraturan atau dapat dikatakan salah. Maka itu pelanggaran atas peraturan, juga hal yang salah. Sangkuni mulai duduk kembali, sementara Yudhistira yang tak bisa menjawab pertanyaan Sangkuni mulai menatap ke arah Nakula dengan berlinang air mata. Dengan langkah lesu, Yudhistira pun mau tak mau harus duduk dan melanjutkan permainan sampai selesai. Setelah lama terdiam, akhirnya Yudhistira berkata bahwa ia akan memberikan Nakula sebagai taruhannya. Dan saat itu juga permainan babak kedua dimulai. Pancali bersama Ibu Kunti merasa sangat gelisah, sedangkan Yudhistira terus melanjutkan permainan karena ia tak punya pilihan selain terus melayani Duryudana bermain dadu. Setelah proses yang cukup panjang, akhirnya Duryudana pun bisa memenangkan permainan babak kedua. Dan ini merupakan mimpi buruk bagi Pandawa karena kini Nakula akan menjadi budak dari para Kurawa. Yudhistira hanya bisa meneteskan air mata. Lalu Duryudana berdiri dan meminta agar Wikarna kembali ke tempat duduknya. Duryudana menghampiri para budak yang berjejer. Kemudian ia meminta agar Nakula duduk berjejer bersama budak lainnya, karena posisi seorang budak tidak boleh lebih tinggi dari tuannya. Arjuna yang sangat marah berkata jika adiknya adalah perwujudan dari Dewa Rama, dan Arjuna memastikan jika adiknya lah yang akan menguasai Duryudana. Dengan tegas, Duryudana berkata bahwa tindakan apapun yang ingin ia lakukan pada budaknya maka itu hak dirinya, dan Arjuna tak akan bisa melarang. Arjuna mulai nyerentang, namun Yudhistira memintanya untuk tetap tenang. Duryudana kembali memanggil Nakula untuk duduk di jajaran para budak. Tak ada pilihan lain, akhirnya Nakula pun melangkah menuju tempat yang Duryudana tunjuk. Duryudana meminta agar budak Nakula berlutut. Hal ini menjadi momen yang sangat menyedihkan bagi para Pandawa. Namun
menjadi kebahagiaan terbesar bagi para Kurawa. Duryodhana tertawa lepas diikuti para Kurawa lainnya. Apa yang akan Duryodhana lakukan pada Nakula setelah itu? Jangan lupa saksikan kelanjutannya di episode 149.